Selamat pagi sahabat SKM semua. Pagi ini saya akan mengangkat tentang sumur resapan rumah tangga atau membuat sumur resapan rumah tangga yang sederhana, sehat, dan praktis atau ekonomis. Sederhana, sehat, dan ekonomis. Hal ini bisa diterapkan sebagai solusi untuk rumah-rumah yang tidak mempunyai selokan atau got pembuangan air. Dan ini sudah saya terapkan di tempat tinggal saya sendiri. Mau tahu tentang secara lengkapnya, apanya yang sehat, seperti apa sederhananya, dan bagaimana menghasilkan cuan atau bernilai ekonomis. Kita lihat untuk sumur resapannya seperti di belakang saya. Ini ada 2 sumur resapan dan akan kita lihat langsung seperti apa. Ini adalah sumur resapan kami. Karena lingkungan kami, rumah kami tidak ada got atau tidak ada selokan untuk pembuangan air, mau tidak mau kita harus membuat sumur resapan untuk membuang limbah rumah tangga berupa air bekas mandi cuci, air dapur, dan juga air hujan untuk nampung derasnya air hujan dari atap rumah. Nah, kami membuat beberapa sumur resapan. Yang pertama kita membuat untuk dibedakan antara bekas limbah atau limbah air mandi, air cuci, kemudian limbah dapur, dan air hujan untuk ditampung. Nah, ini ada air, ini sumur resapan. Sumur resapan ini kolam penampungan air. Dan untuk kesehatannya, air ini sudah mengalami filterisasi, sudah difilter karena ini adalah buangan dari limbah dapur. Itu sudah difilter. Nanti akan kita lihat filternya seperti apa. Kemudian juga air dari atap rumah larinya kalau hujan ke sini. Dan juga ini merupakan pembuangan atau limbah dari kamar mandi outdoor. Memang bangunannya belum selesai, dan sementara kamar mandi ini dipakai untuk tukang, nantinya untuk outdoor, untuk tamu. Nah, dari sini kamar mandi ini dibuang ke sini langsung kalau yang ini. Nah, selain itu juga dari limbah dapur yang sudah difilter dan air hujan. Untuk mengantisipasi agar sumur ini tidak penuh, atau mengantisipasi kalau sumur ini penuh pasti akan luber, kita buatkan sumur resapan di sini. Ini sumur resapan yang ada alirannya dibuang ke sini. Kalau ini nantinya akan dibuatkan saluran di sini, akan dibuatkan saluran sehingga kalau memang terpaksanya itu luber, akan dibuang ke kebun yang lebih pendek. Tapi selama kita tinggal di sini, meskipun musim hujan, bahkan ini nggak pernah turun air, nggak pernah luber, belum pernah luber. Ini dari sisi
sederhananya. Bentuknya sederhana, ini berada di bagian depan. Nantinya akan kita tutup separuh, 2/3. Ini nilai sederhana masih bisa digunakan untuk, kalau ditutup nanti masih bisa digunakan atasnya untuk parkir atau untuk kegiatan yang lain. Sehat, jelas sehat karena ini tertampung dan mengalami filterisasi, beberapa filterisasi, dan tidak kemana-mana, artinya di satu tempat. Nah, nilai dari nilai kesehatannya ini sendiri berhubungan dengan nilai ekonomisnya. Sumur resapan ini saya gunakan untuk memelihara di airnya, untuk memelihara lele, dan juga untuk memelihara mentok atau bebek. Nah, mengapa mentok atau bebek? Karena mentok bebek bisa berenang, sehingga ketika suatu saat hujan dan terjadi air meluber ke resapan ini, maka binatang atau bebek dan mentok yang ada di sini akan bisa berenang. Karena bebek dan mentok pasti bisa berenang, sehingga tidak meskipun ada air, dia tidak akan mati. Beda dengan kalau dipiara ayam misalnya, ayam nggak bisa berenang, apalagi kalau hewan lain. Itu, nah, ini dari nilai dari kesehatannya. Untuk lebih menyehatkan lagi, karena ini ada binatangnya, bebek dan mentok ini biasanya bau. Untuk mengatasi itu, kita siapkan seperti ini. Kita selalu menyiapkan beberapa karung sekam padi. Ini akan membuat tempatnya jadi lebih bersih dan tidak bau. Ini terutama difungsikan untuk yang kering, yang untuk sumur yang untuk resapannya, bagian resapannya, bukan kolam tampungannya. Ini penggunaannya seperti apa? Kita bawa ke sana. Untuk kesehatan bagian kolamnya, karena di atasnya itu ada bebek dan mentok, kita bersihkan tiap hari, tiap pagi, tiap saat. Itu kotorannya kita semprot seperti ini sehingga tidak bau. Jadi tempat ini tidak bau, dan kebetulan kalau mentok dan bebek ini suka air, sehingga walaupun kita siram-siram dia senang aja. Beda dengan ayam, kalau ayam kita ini bisa mati. Nah, jangan bersih dan tidak bau, karena kotoran ini pun akan dimakan oleh lele yang ada di bawahnya. Nah, ini untuk bagian yang bagian atas kolam, untuk ada bebek dan mentoknya. Nah, untuk bagian resapannya, karena kotor seperti ini kalau tidak terlambat tidak bau, tapi kalau terlambat bau. Makanya kita sering gitu ya, satu hari minimal 2 kali kita taburkan sekam, sehingga nanti jadi kering seperti ini. Di sini biar tidak bau, kita tabur sekam seperti ini. Dijamin baunya hilang. Cuman karena bebek dan mentok ini memang suka air, dan ini kebetulan agak rembes, makanya dia suka menyoyor-nyoyor tanahnya itu untuk dicari cacingnya, sehingga
gampang basah ini sekam ini. Nah, itu bersih. Dan sekam ini tidak mahal. Sekam ini di sini satu karung 10.000, udah lumayan. Jadi bisa untuk berhari-hari atau bahkan bulan satu karung. Nah, kelihatan bersih dan baunya juga hilang. Ini untuk sumur resapannya. Nah, ini biasanya nanti kalau yang sebelah sini, yang di atas kolam, yang di atas sumur yang berair, itu bebek dan mentoknya ini agak siangan dikit. Nanti kalau panas akan nyebur ke sana, akan nyebur ke kolam dan mandi, berenang. Walaupun itu lelenya banyak sekali, tapi karena lelenya sudah lumayan gede dan mentoknya masih kecil, bebeknya masih kecil, jadi nggak makan, tidak mengganggu lele-lele itu. Itu tadi dari sisi nilai kesehatannya dan kebersihannya, biar tidak bau, biar enak dilihat, tidak kotor. Seperti itu. Kemudian nilai ekonomisnya ini sumur resapan yang berupa kolam ini ukuran 1,5 kali 2. Jadi ini total 3 kali 2 dibagi 2. Yang ada lelenya ini 1,5 kali 2. Artinya 3 meter persegi. Nah, untuk lele memang untuk lele itu 1 meter perseginya bisa sekitar 250-an sampai 350. Nah, ini juga kita tanam atau kita taruh lele dari ukuran 67 itu sebanyak 1.000. Sebelumnya pernah ditaruh 2.000 tapi mati semua karena kena semen. Kemudian setelah jadi betul-betul habitatnya itu jadi, kita taruh 1.000 lebih dikit, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang bagus. Ini bisa dijual, nilai ekonomisnya menghasilkan uang. Selain sumur resapan, penampungan, juga lelenya nanti bisa dijual, termasuk bebek dan mentok ini setelah gede juga bisa dijual. Jadi tidak hanya sekedar hiasan. Itu nilai ekonomisnya. Bahkan satu tempat di sini bisa lele, bisa bebek, bisa mentok, dan juga berfungsi sebagai tampungan resapan. Yang sebelahnya berfungsi sebagai resapan dan untuk memelihara bebek dan mentok. Sekedar sebagai referensi, limbah dapur kita juga tidak kotor mentah. Artinya limbah itu sudah mengalami saringan-saringan sebelum tertampung di kolam resapan atau sumur resapan. Ini filter pertama. Jadi ketika ada nasi, ketika ada yang gede-gede, ini di basbak atau tempat cuci piring sudah ada filternya. Sudah ada filter 1. Dari tempat cucian piring kita filter yang kedua dengan alat berupa kalu. Ini yang lebih kecil karena lubangnya kecil-kecil, sehingga nasi dan sebagainya yang ini akan terfilter di sini. Bahkan minyak, ketika ini ada minyak, ini akan tidak jalan, sehingga harus dibersihkan baik belakang maupun depannya kalau ada minyak, sehingga limbah yang keluar di sini sudah lumayan agak bersih. Nah, ini filter kedua. Berlanjut.
Dari filter kedua, air itu dialirkan ke filter di sini. Ini ada dua ruang. Ruang yang pertama sebelah kiri, ini ada berisi filter. Ada hijau, ada split, ada pasir. Yang kemudian itu untuk menerima buangan filter dari filter kedua tadi. Kemudian dari sini mengalir ke sini. Ini ruang kosong. Nah, dari sini baru dialirkan ke depan tadi, ke penampungan. Jadi limbah dapur kami yang berada di tampungan itu bukan limbah kotor, bukan limbah yang kotor atau limbah yang masih mentah, tapi sudah mengalami 3 tahap penyaringan. Begitu juga limbah air mandi kami. Di sini sudah ada penyaringan, kemudian kita tampung ke penyaringan yang kedua. Ini adalah bak kontrol untuk kita melihat ke penyaringan yang kedua, ke filter kedua. Ini adalah filter kedua. Ini berupa ember atau berupa ember. Kemudian ada kalunya sama seperti saringan santan itu. Yang di dalamnya juga ada hijau, ada split, ada pasir. Yang akan dibuang ke bak penampungan di sini. Ini baknya lebih dari 3x2 meter dan dalamnya lebih dari 2 meter. Sangat dalam sehingga air mandi, air cuci itu akan ditampung di sini. Ruangan untuk mempersiapkan untuk mesin cuci akan dibuang ke sini, masuk ke sini juga. Untuk sementara masih di rumah bawah mesin cucinya. Nah, jadi di dalamnya ini juga kita kasih lele dan alhamdulillah juga hidup meskipun susah untuk nangkapnya. Nah, ada lelenya juga. Dari air yang ada di bawah ini, dari air yang ada di tampungan mandi dan cuci ini, kita sedot atau kita angkat dengan mesin dan pompa seperti ini salurannya ke filter yang lebih atas, lebih banyak. Nah, ini adalah filter. Ada 3 filter. Jadi air ini karena air sabun dan air sabun yang sangat pekat biasanya, maka kita filter seperti ini. Ini jadi air yang dari sana ada pralon itu, air masuk ke tampungan pertama, mengalir, kemudian ditampung, mengalir ke filter lagi, ditampung, mengalir ke filter lagi, dan nantinya akan mengalir ke sini menjadi air terjun di sini. Atau lewat pipa ini kita salurkan, ada di sana ada 3 pancuran, bisa untuk mengairi kolam. Ini ya tentang air limbah cuci. Oke, untuk selanjutnya simak konten-konten kami yang pasti berguna untuk Anda sekalian.